Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Ya syukurnya milik Allah, salawat dan salam semoga terus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ke materi yang kemarin. Jadi ada kelanjutan dari ayat yang kemarin, yaitu As-Saff ayat yang ke 10-11. Jadi kemarin di ayat yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum, kata Allah, wahai orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan ala tijaratin, perniagaan, tunjikum, yang mampu menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Yang pertama, tu'minuna billah, jadi beriman kepada Allah. Dua, wa rasuli, dan rasulnya. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah, baik bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, atau dengan nyawa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal yang seperti itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Nah, balasan bagi orang yang beriman itu, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu, dan jihad, balasannya yang pertama, yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa, Allah akan mengampuni kalian dunubakum, dari dosa kalian. Keistimewaan orang yang diampuni dosa itu, keistimewaan orang yang diampuni dosa, di surat Nuh itu ya, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pertama, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Satu. Apalagi yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Yang kedua adalah dilimpahkan amwal, harta. Ya, jadi keutamaan, kelebihan orang yang diampuni dosa itu, satu, Allah turunkan hujan yang lebat tapi damai. Hujan lebatnya damai, bukan hujan lebat tapi menimbulkan kerusakan. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan limpahkan harta, wa banin, kemudian anak, ya, anak. Jadi kalau ada salah seorang di antara kita yang memang susah untuk mendapatkan anak, ya perbanyaklah istighfar, kemudian mohon ampun kepada Allah, perbanyak itu, insya Allah dengan itu Allah akan wayumdidkum biamwali wa banin, anak-anak Allah akan berikan, tambahkan, akan limpahkan anaknya. Wa yaj'al lakum jannat, yang keempat, yang keempat, wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan, akan jadikan jannat. Jannat itu kan surga. Surga itu identik dengan apa? Kebahagiaan, kenyamanan, ya. Kenyamanan, kenikmatan dunia akhirat Allah berikan. Wa yaj'al lakum anhar, Allah juga memberikan anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai itu adalah identik dengan itu ketenangan, kan? Ketenangan, hidup tenang kalau orang yang dapat pengampunan Allah. Sebab orang yang diampuni Allah tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa, Bapak berdoa kepada Allah, insyaallah Allah kabulkan. Kalau tidak punya dosa. Nah, yang doanya susah dikabulkan itu karena kita terlalu banyak dosanya. Maka
orang yang meminta kepada Allah, ya Rob, baina yustajabu lahu, baik kumaha Allah ngabulkeun doana anu dipakena wa malbasuhu haramun, anu dipakena tina barang nu haram, anu didaharna tina barang anu haram, nu diinumna ge tina barang anu haram. Rek kumaha Allah ngaijabah lamun dina dirina pinuh ku barang anu haram, artina pinuh ku dosa gitu. Lamun hayang dikabulkeun doa ku Allah, maka leungitkeun dosana, minta hampura ka Allah, insyaallah bakal gampang dikabulkan doa anak Allah. Nah, itu keutamaan orang yang diampuni dosa oleh Allah. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin, Allah akan masukkan mereka jannat ke surga, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya itu al-anhar, sungai. Jadi orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad di jalan Allah, maka Allah akan berikan surga. Ingat Pak, surga itu bukan hal yang murah. Surga itu mahal. Maka kalau surga mahal itu, kata video yang dikirim oleh Pak Asep kemarin di grup itu, paksakan diri untuk mendapatkan surga. Ya, paksakan diri ini untuk mendapatkan surga daripada menjadi sukarelawan neraka. Paksakan diri ini untuk mendapatkan surga. Paksakan diri ini untuk sholat subuh ikut semua berjamaah. Paksakan diri ini untuk ikut majelis taklim. Itu bentuk jihad. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan surganya Allah. Karena iman kepada Allah seperti yang kemarin itu konsekuensinya adalah menjalankan seluruh perintah Allahnya. Dengar, jadi dengar perintah Allah dan laksanakan. Bukan mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau mendengar seruan ajakan Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Paksakan diri ini untuk melaksanakan perintah Allah, karena ujungnya akan mendapatkan, kita memaksakan diri untuk mendapatkan surga Allah. Kecuali kalau ingin menjadi sukarelawan neraka, itu mah tinggal pilihan. Pilih, silakan mau jadi sukarelawan neraka atau untuk mendapatkan, memaksa untuk mendapatkan surga Allah. Nah, itu yang kedua adalah surga. Yang ketiga, wa masakin thayyibatan, Allah akan tempatkan dia di tempat yang thayyibah. Thayyibah baik. Jadi Allah akan tempatkan di tempat yang baik. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan tempat yang terbaik bagi orang yang beriman kepada Allah, mendengar seruan, ajakan, dan menjalankan seruan dan ajakan Allah, serta mendengar seruan dan ajakan Rasulullah SAW. Bukan hanya cukup sekedar mengatakan bahwa saya beriman, tetapi tidak punya konsekuensi untuk menjalankan semua aturan Allah dan Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Nah, itu akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik. Wa masakinu thayyibatan fi jannati 'adn, ini ditempatkan di tempat baiknya adalah di surga Adnan. Makanya paksakan diri ini untuk mendapatkan surga Adnan. Dengan apa? Dengan tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna bi sabilillah. Cenah hayang, ongko urang mah hayang asup kana surga, ari usahana eueuh. Usahana eueuh. Nah, zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang luar biasa, yang hebat, yang besar. Kalau orang sudah diampuni dosa oleh Allah, kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga, ditempatkan di tempat yang terbaik. Yang selanjutnya, wa ukhra, dan karunia Allah yang lain itu, tuhibbunaha, yang kalian cintai dan sukai. Apa itu?
Nasrum minallah, pertolongan Allah. Ini yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, kita butuh pertolongan Allah kan? Saya yakin tidak ada manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang tidak yang tidak butuh dengan pertolongan Allah. Semuanya pasti butuh pertolongan Allah. Komo lamun kekayaan dina sulit, lamun kekayaan dina terbuka duit, loba hutang. Kemana kita tolong? Kepada hanya Allah yang mampu menolong itu. Maka kalau ingin ditolong oleh Allah, nasrun minallah, ingin ditolong oleh Allah, tu'minuna billah, sempurnakanlah iman kepada Allahnya. Disempurnakan, wa rasulih, dan iman rasul disempurnakan juga. Yang ketiga, wa tujahidu, jihad di jalan Allahnya disempurnakan. Maka nasrun minallah itu akan datang pertolongan Allah. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah wa fathun qarib, kemenangan yang dekat. Jadi lamun ayeuna Pak Asep dengan yang lain, pokoknya kan sebagai namanya apa itu yang buka perum itu? Yang buka perum namanya apa? Developer. Itu kompetitor itu kan luar biasa ya. Kompetitor developer itu bagaimana perumahan itu bisa laku. Tapi saya yakin kalau ini dijalankan tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, maka kompetitor itu Pak Asep, fathun, Allah akan berikan kemenangan yang dekat. Jadi semua orang itu akan butuh dengan perumahan Pak Asep, dengan rumah yang akan dibikin oleh Pak Asep. Contoh seperti itu. Atau Pak Guru sebagai kompetitor kepala sekolah umpamanya kan. Contoh ini Pak Guru, contoh kompetitor sebagai kepala sekolah. Kalau menjalankan yang tiga hal itu, Pak Guru, insya Allah wafathun qarib, kemenangan yang dekat. Yang lain eleh. Yang lain oke, eleh. Jawa Barat itu pengadilan agama di Jawa Barat itu susah orang untuk masuk ke pengadilan agama Jawa Barat. Susah karena saingannya begitu berat. Jawa Barat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tentukan biasanya. Dan itu saking susahnya itu, kita harus punya kenalan, kita harus pakai tetek bengek lah gitu, harus pakai ini pakai itu. Tapi saya yakin bahwa tidak harus memakai kenalan, tidak harus memakai itu kalau kita mampu menjalankan apa, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Saya yakin bisa, karena Allah akan menolong orang yang minta tolong. Maka wafathum qarib, kemenangan yang luar biasa. Saya informasikan, jadi dari 26 pengadilan 26 pengadilan di Jawa Barat itu 20 pimpinannya orang luar. Yang 6 pengadilan baru orang Jawa Barat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Nah itulah. Tetapi saya tidak pernah takut dengan perpindahan mutasi. Saya mau Jawa Barat, saya benar Jawa Barat, yakin bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Saya tidak punya kenalan karena saya bukan orang pejabat yang ada di atas. Bapak saya sebagai seorang guru plus petani, siapa yang punya di atas? Tidak ada. Saya hanya minta pertolongan kepada Allah saja. Maka sujudkan diri Bapak semua untuk meminta pertolongan Allah, sujudkan jiwanya, sujudkan badannya untuk minta pertolongan kepada Allah. Tapi jangan lupa syaratnya ini, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna bi sabilih. Jadi nasrun Allah, satu ditolong oleh Allah, dua wafathum qarib, mendapatkan kemenangan
yang dekat. Jadi Pak Guru jangan khawatir kalau nanti kau sebagai komoditor kepala sekolah, Pak Guru kalau menjalankan 3 hal ini semua menyingkir Pak Guru. Pak Guru dapat kepala sekolah. Tidak perlu bayar Pak Guru, bayarnya sama Allah aja. Jangan apa dengan 3 hal tadi. Bayarnya ini. Bayarnya dengan ini. Wa basyiril mu'minin, sampaikan hal itu, kabar gembira itu kepada orang-orang mukmin. Ini sampaikan ini kabar gembira tapi tidak loba nu teu kabitaeun. Padahal cek Allah ini kabar gembira. Kabar gembira. Lamun kieu umpamana teh kabar gembira. Pak Guru di bank Pak Guru rek menang hadiah. Hadiahna mobil Innova. Pak Guru siapkeun syaratna ieu. Kabar gembira kan? Langsung dipenuhi kan? Lompat langsung penuhi syaratna KTP, KK dan sebagainya. Penuhi. Ukuran dunia dipenuhi. Rek menang mobil Innova tuh. Rek menang mobil Innova, mau dibere bareng pramugarina pramugarina. Mobil Innova tuh dibere ku bank umumna teh kan gancang dipenuhi syaratnya. Ya kecek Allah kabar gembira. Kabar gembiranya apa? 1 diampuni dosa, 2 dimasukkan ke surga, 3 nasrun minallah, 4 wafathun qarib. Ini kabar gembira. Penuhi syaratna, gancang mana? Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Tapi nanti kabitahan mau kabar gembira di Al-Qur'an mah. Beda jeung kabar gembira nu disampaikan ti bank. Nya, beda. Menang mobil gancang dipenuhi surat-surat persyaratanana. Tapi lah mencek Allah ini kabar gembira hese. Nah, disinilah butuhnya wa tujahiduna fi sabilillah. Hese dibere cek Allah ieu teh kabar gembira hese teu bisa maksakeun mending kena jadi sukarelawan kana neraka we daripada maksakeun kana surga mah nya mangga teh ini kabar gembira. Kata Rasulullah, man amana billahi wa rasuli, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa qamas shalah, mendirikan salat, wa shoma Ramadan, dan puasa Ramadan, karena haqqan 'ala Allah, maka Allah itu adalah hak Allah ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkan orang ke dalam surga. Hajaro, baik orang itu hijrah, pemana hijrah di Tasik ke Garut, dia hijrah untuk melaksanakan sabilillah, au jalasa bi ardi, atau dia duduk di tempat dia lahir, wulida allati wulida fiha, tempat dia lahir. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apala yunabbi'un nasa bidzalik, bolehkah kami menyampaikan hal itu kepada manusia? Inna fil jannati, kata Rasulullah, dalam surga itu ada mi'atu darajah, 100 derajat, 100 tingkatan di surga itu. A'adallahu lil mujahi, Allah siapkan lil mujahi, untuk orang yang jihad dina fisabilih, dalam agama jalan Allah. Allah siapkan 100 tingkatan, 100 derajat. Itu di surga saja yang mahal Allah berikan, apalagi derajat tingkatan yang murah di dunia. Mudah bagi Allah untuk memberikannya. Kullu darajataini ma fiha kama bainas sami. Jadi setiap 1 derajat itu sama jaraknya antara bumi dan langit. 1 derajatna dia 100 derajat, berarti sabaraha jauh tingkatanana gitu. Nah, fa idza sa'altumullah, apabila kalian meminta kepada Allah, pasaluhu al-firdaus, silakan mintalah surga firdaus. Silakan minta surga firdaus. Tapi ingat, jangan meminta surga firdaus tapi tidak mau menjalankan syaratnya. Pelaku daerah ari minta surga firdaus, ya Allah subhanahu surga firdaus, ari perintah Allah jeung perintah Rasulna dikesampingkan. Henteu era mah ari minta anu gede, ari perintah Allah jeung Rasulna dikesampingkan, atau sing bawa ka era gitu. Makanya bagi ini kata Rasulullah, bagi orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, sholat, puasa, maka silakan minta surga firdaus. Fa innahu ausatul jannah, surga firdaus itu surga yang paling tengah-tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi.
geus di tengah paling tinggi, di tengah-tengah kaluhur gitu. Nu harapan lain deui. Ya. Wa fawqa 'arsyir rahman, di atasnya ada singgasana Allah. Itulah kelebihan surga Firdaus itu, di bawah adanya posisinya itu di bawah singgasana Ar-Rahman, singgasana Allah. Wa minhu tafajjuru anharul jannah. Nah, di bawah nawe mengalir sungai. Itulah surga Firdaus. Silakan minta bagi, kalau tapi lamun orang setengah-setengah gitu, imanna setengah-setengah, imanna asal-asalan. Piraku minta surga Firdaus nah henteu era. Ari minta hayang surga anu luhur, ari parentah Allah jeung parentah Rasulna diabaikan atau dikesampingkan. Piraku teh era mah, urusing era we atau gitu. Ah, itulah subuh kali ini yang disampaikan. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.